Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya bertemu dengan Premier negara bagian Sarawak dan banyak berbincang. Pertama tentu saya mengapresiasi Global Muslim Business Forum yang tadi malam dibuka. Itu saya kira satu pertemuan yang menurut saya sangat luar biasa, dan kebetulan memang punya kesamaan di mana kita Indonesia ingin menjadi pusat halal dunia dan juga ingin menjadi pusat Islamic Finance dunia. Dan karena itu kita mengapresiasi dan mendorong ini supaya bisa lebih konkret ya, bukan hanya sekedar forum tapi menghasilkan langkah-langkah bisnis global dalam bentuk perdagangan dunia, world trade Muslim dalam bentuk saling berhubungan antara satu sama lain. Ini saya kira kerja besar yang bisa menguntungkan. Kami juga tadi berbincang-bincang bagaimana kita membangun kesamaan dalam rangka carbon ya, perdagangan carbon trading ya, perdagangan karbon. Ini kita punya potensi untuk bisa menjual karbon ini, dan belum ada semacam standar yang regulasinya belum ada. Nah, kita harapkan di COP28 nanti itu bisa lebih konkret. Ini modal yang kita punya di Asia Tenggara ini, termasuk kita kaya. Kita suruh menjaga karbon ini tapi tidak memperoleh imbalan yang sepadan. Dalam hubungan kita secara bilateral, saya juga mengapresiasi kelakuan Sarawak ke pekerja migran kita, ke PMI kita itu, menurut yang saya dilapor oleh Pak Dubes sangat baik. Bahkan ada sekolah ya, ada semua, dan ada mereka juga ada semacam tempat-tempat pelatihan kerjanya ya. Jadi karena umumnya kita bekerja di sawit dan juga mungkin di kilang-kilang ya. Dan konstruksi. Jadi lebih baik. Tidak banyak di rumah tangga kan. Jadi ini bagus. Nah, kerjasama kita juga beliau investasi sudah, salah satunya yang kemarin di PLTA di Kalimantan Utara, PLTA bukan di PLTA tenaga air, itu yang diresmikan juga oleh Pak Presiden. Sini juga berinvestasi di itu 25% ya, 25%. Ya, ini jadi ada beberapa yang dia berinvestasi juga di kita. Dan dengan Kalimantan Barat, Sosek Malindo. Jadi ada kerjasama di bidang sosial ekonomi, dan selalu ada kerjasama. Nah, ini saya kira juga beberapa hal yang menurut saya kita ingin mengembangkan, karena ini prototipenya hampir sama ya dengan bagian negara kita, Kalimantan. Ini kan Kalimantan ini pulau kaya sekali. Ya, di sini ada gas, ada sawit, ada minyak, ya, ada tambang.
Waduh, di Kalimantan lain, Kalimantan Tengah kita punya emas, punya sawit, punya silikon, punya macam-macam. Nah ini kita akan jadikan semacam kerjasama. Ada satu teknologi yang tadi dikembangkan, kombinasi angin dan matahari. matahari. Ini temuan baru. Nah saya kira kita bisa kembangkan. Kemudian yang kabel bawah laut. Bawah laut. Listrik ke Singapura. Iya, Singapura. Dan juga lewat kita kan. Lewat kita. Dia bilang dia ada 1000 megawatt. 1000 dia suplai Singapura, 1000 megawatt. 1000 megawatt. Jadi itu juga bagian kerjasama nanti kita yang terus kita kembangkan. Banyak sekali. Jadi Sarawak ini negara bagian Malaysia yang cukup potensial dan kaya dan punya banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan baik dengan Sarawak ya, maupun dengan juga yang lain-lain, terutama juga dengan IKN ya. IKN ini sedang dirintis juga untuk berinvestasi di sana. Saya kira itu beberapa hal apa tadi yang belum. Saya kira itu beberapa pembicaraan kita. Langkah konkret dari Global Muslim ini yang lebih nyata untuk memberikan kesejahteraan buat masyarakat, terutama di kawasan negara-negara Asia itu apa ya Pak? Yang tidak lanjut dari. Ya pertama tentu kerjasama saling mendukung untuk memasarkan masing-masing produk dari masing-masing negara, menghilangkan hambatan-hambatan yang bisa menghambat terjadinya itu, baik dalam arti regulasi yang menyangkut ekspor impor maupun juga standarisasi halal yang mungkin ada perbedaan, bisa saja itu jadi barikade. Jadi ini semua ini. Nah, itu termasuk juga soal-soal kerjasama di bidang teknologi, kemudian inovasi dari satu negara dengan negara yang lain. Ini keunggulan-keunggulan itu coba kita transfer. Banyak sekali hal yang mungkin bisa di bidang finance juga begitu, ya. Jadi sehingga kita tidak kesulitan untuk melakukan pembiayaan apabila ada. Oleh karena itu kita berharapkan IDB, Islamic Development Bank, itu mengambil peran ini ya di dalam rangka pengembangan ya tadi saya bilang itu world trade ya, perdagangan yang sifatnya menyeluruh. Paling tidak kan dalam negara yang masuk di dalam OKI saja itu 57 negara. Di luar OKI juga banyak terjadi perdagangan-perdagangan yang sifatnya itu halal, itu negara lain pun juga ikut yang di luar OKI. Tiongkok sendiri ikut mengembangkan, Korea Selatan juga, bahkan di beberapa negara seperti New Zealand, Australia, Amerika, Inggris juga ikut menjadi pusat-pusat keuangan dunia. Nah, jadi artinya sangat besar kalau itu dikembangkan. Saya kira itu yang kita ingin tadi. Mungkin kita ingin ada semacam komite dari yang sifat global, ya. Semacam KNKS kita di Indonesia untuk nasional, tapi ini komite yang sifatnya internasional ya. Internasional. Mungkin nanti di sanalah kita bisa kembangkan. Saya kira itu. Untuk tenaga kerja domestik atau rumah tangga di sini kan masih banyak Pak. Sementara kemarin perlakuannya sudah agak manusiawi. Apakah akan kembali mengirim tenaga kerja domestik supaya tidak ada yang ilegal atau masih tetap menyetop tenaga kerja domestik? Ya, kita sudah mulai yang menyetop itu kita sudah mulai hilangkan, tetapi
supaya pekerjaan itu jangan sampai yang ilegal itu supaya, karena kita sudah mulai ada kesepakatan yang kemarin dengan Perdana Menteri juga sudah ada perlindungan itu sudah sedang dirumuskan, sehingga masalahnya dulu itu kan di stop karena tidak terlindungi, ya bukan di Malaysia saja, tapi juga seperti di Arab Saudi itu kita akan membuka, tidak lagi moratorium, ya, tetapi dengan syarat-syarat kesepakatan di mana tenaga kerja kita memperoleh perlindungan yang layak. Saya kira di sini saya dengar malah banyak dari NTB ya, bahkan katanya dijemput pakai pesawat ya Pak. Jadi NTB kita dijemput pakai pesawat untuk bekerja di sini. Jadi cukup bagus saya dengar. Ya, perlakuannya cukup bagus. Oke, cukup ya. Saya selain soal kasat baru yang akan kita hari ini, apa ada pekerjaan atau yang perlu diprioritaskan oleh kasat baru ini Pak? Ya, saya kira perlu kita semua ya, kasat tentu dalam rangka bersama-sama menjaga stabilitas, keutuhan, jangan sampai nanti pemilu itu ada gangguan, ya, supaya tugas-tugas keamanan ya, di dalam negeri fokusnya itu pemilu itu bisa terjamin ya. Karena itu kita minta sekali lagi netralitas keamanan ini harus dijaga. Saya kira itu tugasnya, itu jangan sampai ada di mana-mana kemudian dianggap tidak netral, sebab itu bisa mengganggu situasi. Saya kira itu.